poin. Jadi poinnya di sini aku ngasih 4. Kenapa nggak 5? Karena tadi ada beberapa juga yang masih diam. Terus untuk yang kedua, ada yang masih diam. Tanaman dari rumput dan sampah. Tadi juga aku ngeliat beberapa dari kita udah ngambilin sampah-sampah dari rumput-rumput. Cabutin rumput. Tanaman juga dicabutin. Kita juga udah ngambil beberapa rumput-rumput yang liar gitu ya, yang nyabutin kayak gitu. Terus jadi aku kasih nilai 4 karena sekali lagi masih ada yang belum kerja kan. Terus untuk yang ketiga itu keadaan tanaman merana tumbuh biasa tersebut. Nah aku di sini kasih poin nomor 3 aja. Kenapa dikasih nomor 3? Nomor 3 itu karena tumbuhnya biasa, karena beberapa dari tumbuhan kan tadi ada yang kering juga. Ada yang kering. Iya, jadi yang kering itu tadi sempat kita cabutin juga. Cuman ada beberapa yang belum sempat kita cabutin. Terus nomor 4 klasifikasi dan klasifikasi tanaman. Ini aku ngasih nilai 3 karena tadi itu ada beberapa ada rumput yang seharusnya tidak tumbuh di sana, atau ada tanaman yang seharusnya tidak tumbuh di sana, dan juga ada beberapa tanaman yang harusnya tumbuh di sini malah nggak ada gitu. Terus untuk yang kelima, kebersihan dan kerapihan secara umum. Mungkin aku di sini ngasih nilai 3 juga karena belum terlalu rapi, tapi udah bersih. Nah kalau dari kalian ada yang mau dikoreksi nggak? Atau udah cukup? Cukup. Terima apa adanya. Emang kenyataannya begitu. Video ini. Boleh. Balik ke kamera. Alasan kebersihan kerapian secara umum apa? Kenapa? Karena udah beda gitu ya, beda dari. Jadi jangan cukup gitu ya. Baik ya. Baik. Ya, berarti. Ya, terima kasih ya, Ratu. Nanti untuk yang berikutnya yang menilai kelas kalian yang lain lagi ya, jangan Ratu lagi. Bagaimana kan menilai sesuai kriteria itu. Setiap kita fungsi dinilai. Yang menilai siapa? Bukan saya. Kalian. Karena ini kelas kalian, sekolah kalian, dan kalian merasakan sendiri seperti apa dampaknya ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Oke. Terima kasih Bang. Ya. Oke. Ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, guys. Ini dapat berita nih dari laporan guru piket ya. Kalau kamu itu sudah terlambat 4 kali. Dalam 1 bulan ini loh. Oh, 4 kali banget kan? Iya, 4 kali. Coba bisa kamu ceritakan apa yang menjadi penghambat perjalanan mungkin dari rumah ke sekolah sehingga kamu datang terlambat ke sekolah? Jadi sebenarnya itu gini Miss, kan rumah aku tuh jauhnya Miss dari sini tuh kayak dari ujung ke ujung. Rumah aku tuh ada di Cilenyi, sedangkan kalau ke sini tuh jauh banget Miss jaraknya. Belum lagi kalau misalnya macet kayak di Bandung, di Arjamani. Jadi aku pasti suka kayak kadang telat untuk nyampe sekolah ini Miss. Kira-kira dari sekolah, dari rumah ya ke sekolah itu berapa lama? Sekitar 1 jam, tapi itu tuh kadang tuh kayak ada beberapa kendala gitu loh Miss, kayak kan pagi-pagi banget jadi hektik gitu kan, jadi suka ada aja yang hambat tuh Miss. Oke, lalu kamu berangkat dari rumah jam berapa? Jam 6. Jam 6? Oke, ini sekolah masuk jam 6.45. Menurut kamu, kalau kamu berangkat jam 6, apakah tepat waktu atau terlambat datang ke sekolah? Terlambat sih Miss, tapi aku udah berusaha banget kok untuk masuk tepat waktu Miss. Aku udah bangun pagi-pagi untuk masuk ke sini tepat waktu. Ya memang terkadang ya kita dalam perjalanan dari rumah ke sekolah mungkin ada perjalanan ada hambatan, ada kemungkinan kita bisa terlambat datang ke sekolah. Tapi itu kan bukan hal yang kita sengaja. Kalau kamu misalnya berangkat jam 6, sedangkan kamu perjalanan tahu ya 1 jam dari rumah, ya ada kemungkinan bisa terlambat kan ya. Iya sih. Nah gitu ya. Oke, coba apa yang kita yakini selama ini dalam pembelajaran di kelas? Sesuai kesepakatan kelas kita emang harus banget masuk tepat waktu. Tepat waktu ya. Oke baik, lalu kamu menyadari hal itu tidak? Nyadar sih, aku juga kayak kadang kalau misalnya aku masuknya telat tuh aku jadi kayak anak buangan gitu Miss. Jadi kayak anak buangan. Jadi gimana perasaan kamu? Aku sedih banget, aku ngerasa kayak beban kelompok gitu karena pas aku telat tuh aku udah
dengan materi nih, jadi kayak aku gak guna banget sih di sini. Gitu. Jadi kamu sudah merasakan dampaknya ya. Oke, baik. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Selanjutnya aku pasti bakal masuk ke tepat waktu nih. Aku bakal udah pola hidup aku, jam tidur aku bakal berusaha banget untuk bisa sampai di sekolah tepat waktu. Baik, bagus ya. Kita sudah berkomitmen ya. Semoga nanti pertemuan berikutnya bisa hadir lebih tepat waktu ya. Oke, selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di acara sesi kegiatan berbagi aksi nyata budaya positif ya Bapak Ibu. Seperti yang saya umumkan di grup WhatsApp dan Medcom, itu saya memohon kehadiran Bapak Ibu ya, karena ini merupakan kegiatan satu tugas ya dalam berbagi untuk CGP Angkatan 9. Selamat malam Bu Rizky ya, terima kasih sudah hadir ya. Baik Bapak Ibu, kegiatan sekarang ini kita berbagi dalam arti kita ngobrol santai juga ya, diskusi santai, berbagi. Karena saya yakin Bapak Ibu semua ketika pembelajaran di sekolah selama ini pasti sudah menerapkan budaya-budaya positif begitu ya. Sekarang kita berusaha untuk, mangga Pak Komar, terima kasih Pak, mangga nuhun. Jadi kita berusaha untuk semacam merefleksikan gitu ya, merefleksikan kembali pengetahuan-pengetahuan yang selama ini kita ketahui tentang budaya positif itu apa begitu ya. Baik Bapak Ibu, di sini kita semua memiliki pemahaman yang sama mungkin ya, sama atau mungkin ada sedikit yang berbeda begitu, nanti kita bahas begitu ya. Izinkan saya untuk sharing screen Bapak Ibu. Ya, apakah terlihat? Terlihat sih. Ya, terlihat Bu. Ya, terima kasih. Tanggapan dan refleksi. Nah, ini udah dari awal, udah masuk ke akhir, harusnya nggak yang ini ya, bentar. Semangat Pak Ustadz. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya Santi Retno Hardini, CGP Rekognisi Angkatan 9 SMA Negeri 1 Bandung. Baik Bapak Ibu, pembahasan kita itu ada 6 malam ini Bapak Ibu ya, terkait dengan budaya positif. Pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Menurut Bapak Ibu ini mana yang selama ini Bapak Ibu sudah kenal atau sudah diterapkan, yang mana coba? Yang mana kira-kira? Tadi ada yang reward sama punishment ya? Hukuman penghargaan. Iya. Ya, itu ya, baik Bu. Ada lagi yang lain mungkin? Oke, ya, kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita sepakati dulu untuk diskusi berbagi kali ini, malam ini, bahwa satu, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, begitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga berpikiran. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, begitu. Punten, untuk yang masih terdengar suaranya mungkin bisa mute dulu ya. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kita refleksikan kembali mulai dari diri kita. Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan di sini. Ada sekitar 4, 5, 6, 7 ya, 7 pertanyaan. Menurut Bapak Ibu ya, ini jawabnya dalam hati aja ya. Kita nanti akan membahasnya setelah ini begitu ya Bapak Ibu ya, dalam kegiatan materi-materi yang akan dibahas ya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif
dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Kemudian, apa saja harapan-harapan yang ingin Anda lihat berkembang pada diri Anda? Berarti kita ya, Bapak Ibu sebagai guru. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang memiliki pengaruh pada warga sekolah. Terutama murid-murid Anda setelah mempelajari modul ini. Ya. Lalu apa saja harapan-harapan yang ingin Anda lihat berkembang pada murid-murid Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa saja manfaat yang Anda harapkan ada dalam presentasi ini? Ya, Bapak Ibu, itu pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Bisa dijawab sambil berjalannya saya menjelaskan beberapa materi terkait dengan budaya positif. Baik, kita mulai yang pertama, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa coba kepalkan tangan seperti ini. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Sudah dikepalkan? Coba dikepalkan tangannya. Ya, Bapak Ibu kalau melihat tangan kanan atau tangan kiri Bapak Ibu yang dikepalkan, coba bayangkan ya, yang Bapak Ibu simpan di dalam kepalan tangan Bapak Ibu adalah sesuatu yang berharga. Apapun itu ya, bisa benda, bisa hal abstrak, bisa prinsip, bisa nilai, bisa bayangkan itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini kepalan ini berusaha dibuka. Tangan kanan kita mungkin membuka, atau tangan kiri kita membuka, gitu ya, berusaha dibuka. Menurut Bapak Ibu, ketika ini dibuka, yang menentukan kepalan ini terbuka atau tetap tertutup siapa? Padahal ini hal-hal yang berharga loh menurut Bapak Ibu. Coba, apakah orang lain? Apakah diri sendiri? Silakan. Mungkin Pak Ahmad mau menjawab? Ya, diri kita sendiri, Bu Susan. Oh, diri kita bisa menentukan. Menentukan, oke. Ada kemungkinan nggak Pak Ahmad ini terbuka, kepalan hal yang berharga ini terbuka oleh orang lain? Oh, bisa kemungkinan. Nah, kemungkinan terjadi. Bisa terbuka itu karena Bapak mengizinkan atau karena orang lain membujuk rayu Bapak? Banyak hal sih. Banyak. Tergantung. Tergantung ya. Misalnya bisa bujuk rayu gitu ya? Ya bisa. Kita juga mengizinkan dibuka begitu ya? Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad ya. Nah Bapak Ibu, itu yang disebut dengan kontrol. Jadi hal yang penting yang menurut kita berharga, bermanfaat, atau hal-hal yang sangat mungkin menjadi prinsip hidup kita, nilai-nilai kita gitu ya. Itu bisa kena pengaruh atau tidak begitu. Itu yang mengontrol siapa? Diri kita. Nah, kontrol teori itu ya Bapak Ibu itu berkembang dinamakan choice teori. Jadi pilihan. Tadinya kita mengontrol itu menjadi pilihan. Ya. Nah, makna kontrol tadi itu ada beberapa yang miskonsepsi, jadi salah pemahaman. Misalnya yang pertama, kalau dalam sekolah, di dalam pendidikan, kita sebagai guru itu memiliki ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kenyataannya tidak bisa Bapak Ibu, karena choice teori tadi. Jadi murid memiliki pilihan. Ya. Mangga Bu Intan, terima kasih sudah hadir. Berikutnya, miskonsepsi berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Padahal belum tentu, gitu ya. Belum tentu. Mangga Bu Lestari, terima kasih sudah hadir. Belum tentu bahwa yang kita anggap, oh ini bagus nih, positif nih buat anak, itu belum tentu efektif dan bermanfaat. Karena apa? Tergantung dari kebutuhan murid. Tergantung dari pilihan murid. Kalaupun itu menjadi efektif, artinya murid kita mengizinkan ya dikontrol oleh kita sebagai gurunya. Begitu Bapak Ibu. Ya, selamat malam Bu Imas, terima kasih sudah hadir. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya, ilusi bahwa kritik, gitu ya Bapak Ibu ya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika kita misalnya mengkritik murid kita ketika melakukan kesalahan, misalnya ya, atau misalnya murid-murid melanggar peraturan, begitu ya. Nah itu terkait dengan ilusi kita Bapak Ibu, bahwa kalau kita mengkritik murid kita, kalau kita membuat mereka merasa bersalah, itu pasti mereka akan berubah karakternya.
Kalaupun berubah, itu karena mereka mengizinkan diubah oleh kita. Tapi belum tentu. Jadi belum tentu itu menguatkan karakter. Bahkan seringkali ketika dikritik itu bahkan ada yang tidak mau berubah, bahkan menjadi pendendam misalnya. Jadi itu ilusi kita Bapak Ibu terkait dengan choice theory, begitu ya. Lalu ilusi bahwa kita sebagai orang dewasa, begitu ya, di sekolah, bilangnya kan selama ini ada guru senior, guru junior, enggak ya Bapak Ibu. Kita sebutnya guru dewasa, begitu ya. Kita memiliki hak untuk memaksa, tidak sebenarnya. Kalaupun ada yang mengikuti keinginan kita, gitu ya, itu karena membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Begitu Bapak Ibu. Jadi segala hal itu betul tadi kata Pak Ahmad. Kita yang mengontrol bukan orang lain. Jadi motivasinya dari siapa? Dari diri kita. Kalaupun kita bisa membuka itu karena kita mengizinkan. Sama seperti murid kita. Ketika murid kita mengikuti, itu karena dia mengizinkan untuk dikontrol oleh kita. Begitu ya. Oke, baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sebentar. Ya. Nah, lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon tadi ya, yang mengontrol diri itu stimulus respon itu, kepada pendekatan teori kontrol tadi, begitu ya. Jadi disebutnya di situ oleh Stephen R. Covey itu principle centered leadership ya. Di situ dikatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini bisa kita simpulkan cara pandang kita yang diubah. Sama seperti murid kita ketika dia melihat itu hal itu positif atau negatif, mereka juga melihat cara pandang mereka, begitu. Jadi ada choice theory di situ, pilihan, ya. Jadi bukan stimulus respon lagi, tapi menjadi kontrol tadi, ya. Oke. Berikutnya di sini pernyataan dari Bapak Pendidikan kita, ya, Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi terkadang kita melihat disiplin itu pasti hal-hal yang sifatnya kerja keras begitu ya. Harus gini, harus gitu, mati ini, mati itu. Memang betul. Tetapi kalau kita dikatakan merdeka sebagai manusia, artinya kita sendiri yang bisa menyuruh diri kita. Self-disiplin. Tetap saja harus kerja keras. Tidak bisa tidak kerja keras gitu ya. Kita yang memaksa diri kita untuk menjadi manusia merdeka, menentukan ya pilihan itu karena kita. Kita berpikir bahwa itu kerja keras kita, self-disiplin kita. Begitu. Nah, berikutnya definisi merdeka menurut Ki Hajar. Mardika iku wajarnya noramung lepasing pangreh ing uga kuat kuasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi ketika kita tidak bisa merdeka menentukan, tidak self disiplin, siap-siap tadi gitu kan ya dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara di situ, siap-siap wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Artinya kita pasti akan dibina gitu kan ya. Diberitahu, dikasih tahu gitu ya. Karena kita sendiri tidak bisa melakukan self disiplin yang makna merdeka tadi, begitu. Nah, di sini dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kewajiban kebajikan universal. Nah, kebajikan universal itu seperti apa? Di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kuasa, kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Jadi
Ketika kita misalnya memiliki kewajiban melakukan A, nggak dilakukan, berarti kita masih memang belum merdeka. Jadi siap-siap nanti pasti ditanya kenapa begini, kenapa begitu, dan itu pasti karena kita belum menjadi manusia yang merdeka. Artinya kita belum bisa mempertanggungjawabkan begitu. Jadi makna merdeka, Bapak Ibu yang selama ini kita sedang belajar untuk merdeka, nah itu ya artinya itu Bapak Ibu. Jadi memang perlu ada self disiplin gitu. Yang tadi itu betul ada aturan, kalau kita mengikuti artinya kita membiarkan diri kita dikontrol oleh orang lain gitu. Ketika kita memandang oh aturan itu sesuai dengan kebajikan prinsip kita, nilai-nilai kita yang kita yakini begitu. Ya. Oke, baik selanjutnya terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, sebentar ada yang baru masuk. Ya, terima kasih Bu Widi sudah hadir. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ketika murid kita melanggar, itu pasti ada maksud. Kenapa? Ada apa? Murid kita patuh, juga ada tujuannya Bapak Ibu. Kenapa? Ada apa? Begitu ya. Dan selanjutnya Dian Gosen juga mengatakan di sini bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi setiap kita meyakini bahwa semua ya warga sekolah kita, murid kita, rekan-rekan kita, bahkan kita sendiri begitu ya. Kita memiliki prinsip-prinsip nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Dan semua memiliki tujuan. Gitu ya. Nah, sehingga ketika menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi, kalau kita sudah terbangun nilai-nilai kebajikan universal tadi, ketika ada ajakan atau semacam aturan, keinginan untuk membawa keadaan menjadi budaya positif, menjadi tindakan positif, itu pasti akan muncul dengan sendirinya motivasi intrinsik itu. Begitu. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, atau sekolah penggerak, kita sudah menggunakan beberapa profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih Bu Ira sudah hadir ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini juga nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu nilai kebajikan universal. Bahwa kita meyakini Tuhan. Bahwa kita memiliki keyakinan, begitu ya. Mandiri, bernalar kritis, berkemerdekaan global, bergotong royong, kreatif, itu kebajikan universal. Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita kembali lagi pada standar pendidikan nasional. Bahwa dalam rangka ya, terima kasih Pak Solekun sudah hadir. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi Bapak Ibu, untuk yang profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu, itu nilai kebajikan yang disepakati bersama karena kita sudah sepakat menjadi sekolah penggerak. Ya, untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran, berarti guru, kita sebagai pemimpin pembelajaran, perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini terkait pembelajar sepanjang hayat ini kan Bapak Ibu bukan hanya untuk murid kita. Sebelum murid kita seperti itu kan kita dulu sebagai seorang guru juga pembelajar sepanjang hayat begitu. Ya.
Baik, selanjutnya Bapak Ibu sesi bertanya nanti ya Bapak Ibu ya setelah selesai penjelasan. Oke, baik. Berikutnya terkait dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Terkait dengan restitusi, ya. Bapak Ibu bahwa setiap manusia gitu ya, menurut Diane Goshen di sini dalam bukunya Restructuring School Discipline begitu ya. Jadi semua warga sekolah di sini ya, termasuk kita guru, murid ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini yang ada kemungkinan ketika murid kita patuh, itu ada kemungkinan ini Bapak Ibu. Motivasinya mungkin ini gitu ya. Atau 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apalagi ini untuk murid-murid kita yang mungkin mencari nilai begitu ya. Aktif ini, aktif itu karena mungkin ingin mendapatkan penghargaan atau nilai mungkin gitu ya yang bagus begitu ya. Atau 3, yang ketiga. Motivasinya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi murid-murid kita juga memiliki nilai keyakinan, prinsip-prinsip mereka sendiri begitu. Ya, jadi ini mau yang mana motivasi kita dalam berperilaku. Nah, ini terkait dengan hukuman dan penghargaan, Pak Ibu ya. Kemudian, ternyata hukuman dan penghargaan itu jika kita seringkali menerapkan hukuman, Bapak Ibu, itu disebutnya identitasnya gagal. Identitas gagal. Sedangkan yang disebut sebagai identitas sukses itu adalah disiplin, itu ada 2. Ada konsekuensi, ada restitusi. Begitu Bapak Ibu. Yang diharapkan guru itu mengarah pada disiplin restitusi. Jadi dialog, keterbukaan dengan murid. Bukan lagi konsekuensi. Meskipun itu konsekuensi masih disiplin sukses disebutnya ya. Identitas sukses. Tapi itu diharapkan kita mengarah pada restitusi. Begitu. Ya. Oke, kita lihat nanti Bapak Ibu seperti apa yang disebut sebagai konsekuensi atau hukuman ya. Oke, Bapak Ibu, nah ini ada beberapa pernyataan. Menurut Bapak Ibu ini pernyataannya hukuman atau konsekuensi ya? Ya. Terima kasih Bu Teni sudah hadir. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi ya? Silakan Pak Riki, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kira-kira apa Bapak Ibu? Biasanya mah hukuman itu. Yang sudah zaman dulu, Pak. Zaman dulu kalah ya. Ya, terima kasih Pak Udi sudah hadir. Sudah nggak zamannya sekarang nih. Bu Susan udah nggak zamannya. Ini masuknya konsekuensi Pak. Zaman dulu. Karena yang dituliskan itu nyambung Pak, tidak akan terlambat lagi dengan kesalahannya. Kesalahannya akan terlambat Pak. Ini konsekuensi Pak. Ya, coba yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian membersihkan coretan, yang kedua dulu ya. Yang kedua pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Ya? Hukuman. Ya, hukuman ya. Karena tidak sesuai ini. Terlambat kok disuruh lari di lapangan basket. Nah, itu ya. Ini hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi itu, Miss. Ya, konsekuensi ya. Oke. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Bu Pipit hukuman. Hukuman. Ini hukuman ya. Hukuman Bapak Ibu ya. Mulai menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu baru konsekuensi. Konsekuensinya. Ya, konsekuensi. Oke. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kasihan ya, kasihan hukuman itu. Ini bisa kena ini apa? Sama anak ini. Ultraviolet. Harus pakai sunscreen. Berbahaya buat kulit sekarang ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini apa? Hukuman.
Konsekuensi. Enggak, ini hukuman ternyata. Bukan konsekuensi, ini hukuman. Ya. Berdiri depan kelas. Terima kasih Pak Irman. Tadi Pak Ilmi nampaknya ya. Terima kasih sudah hadir. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Hukuman. Ada yang pernah mengalami ini waktu kecil? Waktu SD. Zaman SD ya. Zaman SD. Ini hukuman Bapak Ibu ya. Jadi trauma ini. Sampai ingat ya. Nomor 7, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini apa nih? Ya, konsekuensi. Kenapa? Bu, siapa Bu Teni tadi? Kenapa Bu Teni? Konsekuensi. Karena kan sudah menumpahkan ya, berarti perbuatan dia ya. Ya, jadi membersihkan gitu ya konsekuensinya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Konsekuensi, ya benar Bu Giat ya, ini konsekuensi. Kan kehilangan terlambat 10 menit, ya dia 10 menit ini untuk mengerjakan tugas ya. Bukan hukuman ini, sesuai. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Dikasih time out ini. Konsekuensi ya. Ini bukan hukuman, konsekuensi. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Iya, oke. Lari mengelilingi lapangan basket. Ya, terima kasih Bu Ayuda sudah hadir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Nah, bagus Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya beri reaksi, tepuk tangan. Keren nih. Silakan Bapak Ibu memberi reaksi buat diri sendiri. Ya, baik. Saya lanjutkan kembali ya. Nah, Bapak Ibu, ini terkait tadi yang reward dan punishment atau hukuman dan penghargaan. Begitu ya, tadi itu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu bisa bermakna hukuman loh Bapak Ibu. Ini kalimatnya di sini, kata-katanya di sini dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Nah, ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan. Ya, terima kasih Bu Pipit sudah hadir ya. Yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ketika kita memberi penghargaan untuk hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi tanggung jawabnya, kewajibannya Bapak Ibu, itu artinya kita seperti melemahkan bahwa mereka tidak bisa sebenarnya begitu. Ya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan itu. Padahal sudah kewajibannya. Jadi reward itu bisa menjadi punishment. Ternyata. Ini juga ketika saya membaca ini juga ternyata aduh yang selama ini saya lakukan begitu ya. Terkadang kan yuk tambahan nilai, bonus nilai, padahal sebenarnya mereka itu bisa, itu kan wajib, belajar itu wajib, berproses itu wajib. Menjawab pertanyaan, berpendapat itu wajib begitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini Kohn juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Terkait dengan pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka pendek, untuk sesekali, sebentar aja, mungkin nggak apa-apa Bapak Ibu seperti pujian. Tapi itu ketika jangka panjang, itu kalau misalnya tidak ada penghargaan lagi, akhirnya dia tidak mau melakukan. Begitu. Lalu penghargaan juga tidak efektif, belum tentu akan memberikan pengaruh baik begitu ya. Terutama ada misalnya nih Bapak Ibu, sering kita memberikan penghargaan pada anak-anak yang aktif. Dan ternyata itu lagi anak yang aktif di kelas kita. Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau kita misalnya keluar kelas, ada kemungkinan anak itu dibully oleh temannya.
Ya enggak? Karena dia selalu mendapat penghargaan, teman lainnya tidak, begitu. Ada, jadi sebelum tentu efektif Bapak Ibu kita memberikan penghargaan pada anak-anak yang sama, begitu ya. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan, apalagi ketika kita sudah tidak lagi memberikan penghargaan, dia akan kecewa, murid kita akan kecewa. Gitu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini dalam hal ini terburu-buru begitu ya, tidak berpikir panjang begitu ketika menjawab karena ingin cepat mendapat hadiah. Nah, seringkali nggak tepat itu, ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Karena tadi itu menjawabnya buru-buru, yang penting yang paling cepat duluan, yang penting itu. Nah, itu ya. Jadi kualitasnya juga nggak bagus begitu, ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa, Bapak Ibu? Ya tadi itu, mau berbuat bagus itu ya karena ada hadiahnya gitu. Kalau di hadiahnya ada, mau nggak? Nah itu ya, itu bisa mematikan kreativitas. Dan penghargaan itu akan berdampak tadi itu, menghukum. Menghukum bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Atau menghukum bagi mereka yang mendapatkan penghargaan. Misalnya nih, juara 1, 2, dan 3. Mereka yang juara 2 itu merasa dihukum. Kenapa? Karena dia nggak jadi juara 1. Bukan bagi teman-temannya yang tidak mendapatkan penghargaan, tapi bagi mereka yang mendapatkan penghargaan berikut ketika mereka mendapatkan kedua, ketiga, aduh aku nggak ke 1, itu jadi merupakan hukuman. Ternyata yang selama ini kita lakukan, punishment dan reward itu tidak begitu efektif, begitu ya. Nah, penghargaan seperti apa yang kita harus lakukan nanti kita jawab Pak di akhir ya. Berikutnya, motivasi dari dalam diri. Nah ini, jadi munculnya dari dalam diri anak dulu. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah itu Pak Reki terjawabnya di situ. Jadi ketika anak berhasil, bisa, ternyata ini itu penghargaan, sudah pujian itu penghargaan. Ya, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Kan bangga dia. Oh, selamat dia. Pujian dari kita. Alamiah, munculnya karena sendiri. Jadi karena saya mampu gitu. Jadi bukan ya selamat malam Bu Tuti, terima kasih sudah hadir. Bukan karena tadi itu ya penghargaan atau reward begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada restitusi ya, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif ya. Apa itu restitusi ya? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini bagaimana caranya ya, nanti kita lihat ada. Lalu restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid kita untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Bapak Ibu, terkadang ketika kita melakukan pembinaan sama anak gitu ya, ada anak yang mau mengikuti gitu ya, karena dia sendiri mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita, mengikuti kita. Kenapa? Ada kemungkinan untuk menyenangkan. Ada kemungkinan juga untuk menghindari ketidaknyamanan. Daripada dipanggil terus, diajak ngobrol terus, nah gitu Bapak Ibu. Jadi untuk restitusi fokusnya pada dialog, mengobrol, mencari keyakinan mereka seperti apa. Jadi biarkan murid kita melakukan
solusinya sendiri, begitu Bapak Ibu. Ya. Oke, seperti apa nanti untuk restitusinya kita lihat ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ciri-cirinya ya yang membedakan restitusi dengan program disiplin lainnya. Pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Tadi Bapak Ibu di awal-awal sudah kita pelajari teori, choice teori kan, bahwa yang mengontrol itu nggak bisa kita untuk murid kita. Ya, mereka sendiri ketika mau dikontrol patuh itu karena membiarkan dirinya dikontrol oleh kita. Karena tadi itu ya ada choice teori. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, ini yang kita sering sebut dengan evaluasi diri. Misalnya saya tidak suka ketika saya seharusnya bagaimana. Nah itu evaluasi diri, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi juga fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ketika anak melanggar itu kita fokusnya pada karakternya, perubahan karakternya, bukan pada tindakannya saja, begitu ya. Kemudian restitusi juga menguatkan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, kenapa ini harus ada gitu ya keyakinan kelas? Ya tadi itu Bapak Ibu, ketika kita melakukan restitusi ada kemungkinan kita akan menggali keyakinan murid begitu. Nah, keyakinan tadi itu kita gali di awal pembelajaran. Bahkan di awal tahun pembelajaran begitu kita gali apa yang disepakati, apa yang diyakini oleh kelas begitu ya. Di sini terkait dengan pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi bukan kalimat negatif begitu ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi ini bisa dimulai Bapak Ibu dalam kelas pembelajaran Bapak Ibu inginnya kebajikan apa yang dimunculkan dalam kelas begitu. Nah nanti mungkin cuma 3 atau 4 gitu ya, nanti nggak banyak. Nah misalnya jujur, ingin jujur, nah gimana kalimatnya? Apa yang diyakini? Kenapa harus jujur? Nah gitu Bapak Ibu ya, nanti itu digali ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi setiap kelas itu pasti ada berbeda Bapak Ibu. Tidak mungkin sama. Kelas kita mengajar 12 kelas ya ada 12 keyakinan kelas begitu. Apa yang diyakini oleh kelas itu? Warnanya sudah berbeda, muridnya sudah berbeda begitu ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini. Oke. Berikutnya. Lalu mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini ya. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu untuk menjawabnya ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Karena kemungkinan jawaban kita adalah keselamatan, ya enggak? Kita kan pakai helm untuk keselamatan, begitu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinannya karena kesehatan atau juga keselamatan. Jadi yang disebut keyakinan yang mana? Ya tadi keselamatan dan kesehatan tadi, itu keyakinan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin kita di kelas A gitu ya, meyakini 3 hal ini. Gitu ya. Yuk kelas ini bagaimana hormat gitu ya. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, itu yang mereka yakini di kelas ya. Lalu bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan
atau mengikuti kegiatan yang sudah ditugaskan. Lalu yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini yang tadi Bapak Ibu yang kita bahas dalam bentuk restitusi begitu. Ketika ada pelanggaran, kita lakukan restitusi dengan menanyakan kembali apa keyakinan di kelas, apa kesepakatan kita di kelas. Kalau kita tidak membentuk ini dulu, Bapak Ibu, ketika anak-anak melakukan pelanggaran, kita akan sulit menggali, akan sulit mencari jalan keluar buat mereka begitu. Bagaimana mereka bisa menggali hal-hal yang tadi nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Tadi seperti di awal jelaskan bahwa setiap manusia itu memiliki prinsip yang diyakini, prinsip universal begitu yang diyakini. Nah ini akan sulit kalau ini nggak dimunculkan dari awal. Jadi ketika nanti ada pelanggaran, pembelajaran itu akan sulit. Jadi keyakinan ini perlu dilakukan di awal pembelajaran Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini terkait dengan tadi nilai-nilai dan prinsip kita Bapak Ibu ya. Bahwa setiap manusia itu ketika melakukan tindakan gitu ya ada tujuannya begitu ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, penguasaan, power. Nah, sikap-sikap murid kita di sekolah gitu ya, yang misalnya ada yang nyeleneh atau bagaimana, itu mungkin tidak bisa memenuhi ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang di kelasnya selalu tidur-tiduran ketika pembelajaran. Ada kemungkinan ada kebutuhan yang nggak dia dapatkan. Mungkin kebebasan, mungkin kesenangan dalam pembelajaran. Itu nggak didapatkan. Akhirnya nggak memperhatikan. Akhirnya ngobrol gitu Bapak Ibu. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan. Karena apa? Sekali lagi tadi kan tindakan kita itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Sama seperti murid kita. Mungkin sering menjawab asal atau itu mungkin butuh apa? Oh mungkin butuh kasih sayang. Oh mungkin butuh diterima. Oh mungkin anak itu jarang dipanggil oleh gurunya gitu ya. Jarang disebut namanya misalnya. Itu ada kebutuhan yang mungkin mereka belum dipenuhi. Seperti kejadian yang viral itu ya Bapak Ibu ya. Yang siswa SMP ya membuli temannya begitu. Padahal berprestasi begitu ya. Mungkin ada kebutuhan yang dia tidak dapatkan ketika meskipun dia berprestasi jago pencak silat begitu. Apa kebutuhan apa sehingga kok bisa melakukan itu pada temannya? Kebutuhan apa yang mungkin kurang di situ? Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa nanti digali ketika kita anak melakukan pelanggaran, digali di sini apa yang kurang begitu. Ini menjadi akar masalahnya. Mungkin ada kebutuhan dasar dari diri murid kita yang tidak bisa dipenuhi atau mereka belum memenuhi itu begitu keinginannya ya. Oke, berikutnya terkait dengan dunia berkualitas Bapak Ibu. Dunia berkualitas Anda atau kita gini ya adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, kita gitu ya, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Di dalam pikiran kita, dalam bayangan kita, bahwa hal yang baik itu A, B, C, D. Nah, mungkin untuk yang lain mungkin F, G, H, I, J gitu ya. Jadi kita prinsip itu gitu ya tentang dunia berkualitas. Ya, terima kasih Bu Najma sudah hadir. Ya, berikutnya Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna, kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Jadi Bapak Ibu, kita memiliki dua hal di sini. Ya, secara umum di situ ya, yaitu terkait dengan kebutuhan dasar kita, tadi yang 5 kebutuhan dasar, dan kita sendiri juga memiliki prinsip yang lebih unik dan personal dalam hidup kita, begitu ya. Begitu juga dengan murid-murid kita. Nah, terkait restitusi, Bapak Ibu,
ketika penerapan nanti Bapak Ibu dalam pembelajaran, dan saya yakin kita semua sudah melakukan ini Bapak Ibu. Dan ketika saya mempelajari modul ini Bapak Ibu, saya pernah menjadi ini. Semua 5 posisi kontrol ini sudah saya lakukan ternyata. Dan ternyata selama ini gitu ya, ketika saya melihat-lihat ternyata selama ini saya sudah ke arah pemantau dan mau ke arah manajer begitu. Dan itu melalui proses yang panjang. Ternyata apa yang saya lakukan dulu itu salah begitu. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, itu bukan hal yang membuat anak atau murid kita itu akan mencapai budaya positif begitu. Apa saja 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu ya. Di sini Diane Gossen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengumumkakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan, memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser, Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ya, kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum. Bapak Ibu, saya pernah menjadi guru sebagai guru penghukum. Dan itu saya sesali saat ini. Ya, Bapak Ibu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Saya juga pernah membuat anak merasa bersalah. Mungkin itu akan menjadi trauma. Mungkin akan diingat ya, bahwa Susan pernah begini-gini pada saya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Dan itu merupakan dosa besar juga buat saya ya Bapak Ibu. Kemudian pernah juga dalam posisi sebagai teman. Dan juga pemantau dan ke arah manajer Bapak Ibu. Nah sekarang yang lebih sering saya lakukan itu pemantau dan mulai ke arah manajer Bapak Ibu. Dan diharapkan guru-guru itu memiliki posisi kontrol ke arah itu Bapak Ibu. Ya, pemantau, manajer. Jadi sudah menghilangkan penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman ini Bapak Ibu. Ya, oke. Nah ini terkait dengan tadi Bapak Ibu tahapan restitusi. Tadi bagaimana melakukannya? Nah di sini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Altesa sudah hadir. Nah, di sini tahapan di sini disebutnya segitiga restitusi untuk Pak Solehkun, Pak Muji atau Bu Ika ini sudah terbiasa tahu pasti ya tentang ini. 3 tahapan restitusi di sini Bapak Ibu. Bagaimana melakukannya tadi? Bagaimana sehingga murid mencari jalan keluarnya sendiri? Ya, jadi ketika melakukan melanggar peraturan kita ajak untuk diskusi restitusi seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, ketika menanyakan keyakinan itu Bapak Ibu akan muncul, oh jadi saya harusnya seperti ini gitu. Oh jadi saya tidak akan seperti ini misalnya gitu ya. Jadi bukan karena kita memaksakan, sekali lagi. Mereka harus A, B, C, tidak. Itu harus muncul dari diri mereka. Dan itu harus diawali dengan tadi itu, kita membuat keyakinan dulu. Apa yang mereka yakini tentang dunia berkualitas? Apa yang kelas yakini tentang dunia berkualitas? Apa yang sekolah yakini tentang dunia berkualitas? Baru kita bisa menerapkan ini. Kalau belum muncul keyakinan bersama, baik itu di kelas atau di sekolah akan sulit Bapak Ibu. Apa yang kita yakini bersama dulu harus kita bentuk di sini ya. Nah di sini untuk menstabilkan identitas bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita mengajak dialog bahwa melakukan kesalahan itu hal yang bukan aneh gitu ya. Emang kita pernah melakukan kesalahan sebagai manusia begitu. Bahwa murid kita atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu. Ada yang lain juga melakukan hal yang sama begitu. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Apa makna kesalahan itu? Apa makna perbuatan melanggar itu? Kemudian divalidasi. Lalu apa alasannya? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, mungkin ada yang kurang tadi yang 5 kebutuhan dasar tadi. Ditanyakan lagi ya. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ini udah mau menyimpulkan, anak mencari kesimpulan, solusi. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini dilakukan dalam dialog Bapak Ibu.
Berapa lama? Ya tergantung Bapak Ibu. Selama anak itu belum menemukan jalan keluar, ya perlu ada pertemuan lagi, bimbingan lagi Bapak Ibu. Dan itu sesuatu yang proses ya, tidak bisa sekali jadi gitu. Ada yang mungkin sekali jadi karena mungkin anak tersebut memiliki prinsip atau dunia berkualitas yang sama dengan sekolah. Bahwa untuk menjadi hal yang baik itu saya harus bla 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 misalnya gitu. Itu sama. Jadi dia membiarkan dan membuka pikirannya, membiarkan dirinya dikontrol oleh aturan yang sama. Mungkin karena dia memiliki prinsip yang sama dengan aturan sekolah. Tapi ada anak yang tidak seperti itu. Kita mengatakan A, kata anak itu bisa B kan gitu. Nah ini makanya yang perlu kita ajak bicarakan. Jadi Bapak Ibu kalau bisa saya simpulkan di sini kita berusaha untuk tidak memberikan hukuman dan reward tadi. Kalau bisa gitu. Lakukan dulu restitusi berkali-kali, kalau tidak bisa hukuman itu cara terakhir. Atau kalau bisa kita hilangkan begitu. Dan ini perlu usaha yang bersama Bapak Ibu. Kita semua di satu sekolah harus memiliki keyakinan yang sama. Bagaimana bentuk aturan-aturan sekolah tadi itu. Agar nanti bisa menjadi hal yang disebut sebagai dunia berkualitas di Semansa itu seperti apa begitu. Kita memiliki keyakinan bersama. Baik, selanjutnya. Nah, proses tahapan tadi Bapak Ibu yang 3 tahapan tadi yang stabilkan identitas, validasi kesalahan dan keyakinan tadi itu ya. Nah, itu didasarkan pada prinsip utama teori kontrol ya. Jadi langkahnya, tadi kan menstabilkan identitas itu artinya bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Bukan berarti murid yang melakukan pelanggaran itu dia tidak tahu, dia pasti tahu begitu. Hanya perlu bimbingan kita, tuntunan kita untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan begitu ya. Yang mereka lakukan terbaiknya apa begitu. Lalu validasi tindakan yang salah itu bahwa semua perilaku memiliki alasan. Bahkan pelanggaran pun itu karena ada alasan. Ibu. Ya, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi motivasi intrinsik ya, begitu ya. Jadi belum tentu anak melakukan sesuatu yang positif itu bahwa itu ada motivasi dari dalam dirinya, belum tentu. Ketika dia membiarkan diri, artinya ada motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Yang sedang kita terapkan di sini adalah motivasi internalnya apa begitu. Ya Bapak Ibu sudah selesai tampaknya penjelasannya Bapak Ibu. Silakan jika ada pertanyaan sebelum saya meminta tanggapan dan refleksi pada sesi Padlet nanti. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Bu mau nanya Bu boleh? Mangga Bu Teni silakan. Saya stop sharing dulu ya. Tentang motivasi Bu, motivasi belajar siswa. Iya. Tadi kan ada seperti apa? Reward ya Bu ya. Itu apakah memunculkan motivasi atau tadi rasa bersalah teh ya Bu yang tadi kata Ibu? Terus yang keduanya bedanya motivasi dengan minat apa ya Bu? Motivasi dengan minat. Oke, mungkin saya lempar dulu ke yang lain ya. Coba ya, ke Pak Soleken mungkin bisa membantu menjawab dulu atau ada pendapat yang lain. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Baru saya akan menjawab dengan pendapat saya. Silakan. Atau mungkin Pak Ahmad, Pak Solekun. Mungkin Pak Audi. Ada yang mau berpendapat dulu? Pertanyaannya apa tadi? Ya, pertanyaannya ada apakah Pak Solekun, apakah motivasi itu sama nggak dengan minat gitu? Lalu reward itu dengan apa? Bagaimana gitu? Apakah menjadi punishment begitu? Tadi ya gitu Bu Teni? Iya, betul. Gimana Pak Solekun mungkin punya pendapat juga? Ini Pak Solekun yang sudah duluan menjadi guru penggerak. Kalau saya kan sekarang sedang menjadi guru penggerak. Ya mudah-mudahan Bu Susan segera lulus ya. Amin. Ya kalau menurut saya sih sebetulnya kalau minat dengan motivasi itu beda ya. Jadi kalau motivasi itu sesuatu yang muncul dari diri sendiri gitu ya untuk melakukan atau
biasanya kalau dalam dunia kriminal tuh misalkan Motif ya. motif gitu ya. Jadi unsur intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Kalau masalah minat itu adalah masalah memang sama-sama dari dalam ya kalau masalah minat, tapi kadang-kadang minat itu muncul gara-gara ada saja dari luar juga gitu ya. Jadi kalau minat lebih kecenderungan ke sesuatu yang disukai lah gitu ya. Tapi apa namanya? Jadi mungkin ada hubungannya itu, bisa jadi setelah dia termotivasi dia bisa jadi berminat gitu ya. Nah, gitu. Itu sih mungkin ya. Iya, terima kasih Pak Kun. Ya betul Pak Kun ya, seperti itu. Saya juga berpendapat yang sama. Kalau motivasi tadi ada 5 motivasi manusia tadi itu ya, ada 5 hal tadi ya. Motivasinya apa? Melakukan A, B, C kan gitu. Ada yang terkait dengan kebutuhan dasar juga gitu. Dan terkait dengan reward Bu Teni, itu bisa menjadi hukuman ketika memang kebutuhan dasarnya berbeda kan gitu ya. Kebutuhannya apa? Ya, motivasinya apa? Mendapatkan reward. Gitu ya. Jadi itu bisa menjadi hukuman ketika memang ibu tidak lagi memberikan reward. Karena tadi kan bisa menjadi kekecewaan. Jadi merusak hubungan kita dengan murid akhirnya. Jadi apalagi kalau reward itu jangka panjang terus-menerus begitu. Atau mungkin nggak efektif tadi itu ya. Tidak efektif kita memberikan reward pada siswa yang sama terusnya itu nggak efektif Ibu. Ya. Kenapa? Karena yang lain merasa dihukum nggak dapat hadiah. Atau mungkin juga nanti bisa menimbulkan hubungan yang kurang baik antara sama murid itu ya. Ada pembulian nanti. Karena kita semacam ada beda perlakuan gitu ya. Mungkin pada pujian juga bisa jadi seringnya kita memuji anak yang sama terus-menerus itu bisa menjadi pembulian tersendiri. Itu akan jadi tidak efektif akhirnya reward yang kita berikan begitu. Mungkin itu Bu Teni yang selama ini saya alami begitu ya. Mangga Pak Riki. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Teni. Mangga Pak. Ya, terima kasih Bu si Susan. Iya. Saya jadi agak gimana ya? Jadi penghargaan itu penghargaan yang kita lakukan tadi Bu Teni bertanya tentang itu karena di awal waktu kemarin saya supervisi Bu Teni banyak memberikan penghargaan pada beberapa orang. Iya. Apa salahnya sih? Iya betul Pak, betul. Apa salahnya? Betul tadi ada yang jangka pendek, jangka panjang. Nggak apa-apa Pak, kalau jangka pendek nggak masalah. Kalau berapa Sekali nggak masalah, tapi kalau gitu itu ya? terus-menerus, nah itu jadinya nggak efektif. Kalau sesekali itu nggak apa-apa. Karena saya lihat kemarin di kelasnya Bu Teni itu anak-anak termotivasi dari Bu Teni memberikan penghargaan. Iya, berarti kan motivasi tadi itu ya 3 motivasi. Coba Kak, sebentar ya saya share lagi. Terima kasih Sis. Ya Bu. Sebentar, ngapa ini makan sesi ngobrol ya? Nah ini mana tadi motivasi. Nah ini Pak terkait dengan ini. 3 motivasinya yang mana? 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, mendapatkan imbalan. Kalau kita memberikan reward, itu kan berarti untuk mendapatkan imbalan. Atau mungkin 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kalau mereka motivasinya 3, kita tidak memberikan reward, itu akan konsisten. Seperti itu memang begitu. Tapi ada anak-anak kan, Bapak Ibu suka, kalau saya sudah sering melihat, ada anak-anak ketika saya ngasih reward, itu dia itu aktif. Tapi ketika saya nggak beri reward, itu yang konsisten hanya anak-anak itu saja. Karena mungkin yang nomor 3 dia motivasi belajarnya. Tapi mungkin yang lain itu dia akan belajar kalau untuk nomor 2. Gitu. Jadi perilakunya itu ke arah sana. Gitu. Mungkin itu Pak Riki yang saya tangkap itu. Terima kasih Sis. Kalau sesekali sih nggak masalah, ya. Misalnya tadi itu ya ketika acara apa untuk pemahaman misalnya, games misalnya itu nggak masalah gitu. Saya juga suka Pak kalau itu. Ya silakan Pak Soleh pun. Iyalah, ini kan sebetulnya selama ini kan kita pasti ya, mungkin kalau kita sebagai guru
sering kali ada reward ya, dan juga mungkin punishment. Tapi kan punishment sudah seharusnya sih tidak ada dalam disiplin positif itu. Dalam disiplin positif sudah nggak boleh menghukum sama sekali kita. Jadi kita mengajak dialog ya. Dari mengajak dialog itu tujuannya agar memunculkan motivasi dalam diri sendiri dan juga memunculkan minat kan gitu. Iya, betul. Jadi kalau dalam agama mungkin Pak Riki ya. Gak apa-apa ya, saya di sini mah ya. Gak apa-apa, mangga Pak. Ini kan ngobrol malam minggu, obrolan malam. Jadi kalau misalkan kita beribadah itu karena kita takut sama neraka gitu ya, atau kita ibadah pengen dapat surga gitu, atau kita memiliki beribadah keyakinan positif ya untuk dapat pahala, terus melakukan itu takut ya, tidak melakukan karena takut dihukum gitu ya, karena dihukum atau kena azab gitu. Nah itu kan sebetulnya sudah, kalau dalam bahasa yang lebih mendalam itu sebenarnya sudah syirik gitu, udah nggak boleh gitu sebetulnya gitu. Artinya kita sudah bukan karena Allah gitu, bukan karena Tuhan kita, tapi karena kita tuh pengen dapat pahala, terus nggak mau dapat dosa kan gitu. Itu syirik sebetulnya. Tapi dari sisi kalau pemahaman itu kan levelnya dalam banget ya, artinya hanya untuk mungkin orang-orang tertentu yang sudah mencapai level tertentu dalam beragama gitu. Nah, baru bisa merasakan seperti itu. Jadi mungkin ya, kayaknya sih dalam hal pembelajaran juga, kalau untuk yang seperti itu kan sangat sulit ya didapatkan untuk pemahamannya kepada siswa. Mungkin saja siswanya itu baru ngertinya nanti kalau udah gede gitu. Nah, jadi saya kira sih mungkin kita seimbangin aja ya mungkin ya. Artinya kalau memang ternyata ada waktunya untuk memberikan penghargaan, ya mungkin saya kira sah-sah saja. Itu. Gitu ya. Tapi kalau memang terlalu setiap kali begitu, khawatir juga gitu ya. Nanti ya saya juga ke anak saya begitu ya. Misalkan udah kamu sok makan dulu. Kalau misalkan udah makan baru boleh pakai HP. Nah itu kan sebetulnya ini akan mendidik anak itu menjadi orang yang transaksional. Nah itu, ya. Yang motivasinya nomor 2 ya Pak. Ya, mendidik orang yang transaksional itu saya juga agak khawatir nih, karena ini kan anak saya juga, saya kan sambil ini ya maksudnya, karena kalau misalkan tidak ada sesuatu yang bisa dikasihkan ke mereka gitu, nanti merekanya nggak mau gitu. Kalau misalkan mereka nggak dikasih HP, jadinya kan nggak makan gitu. Ini kan anak saya susah makan soalnya. Cuma kan kayaknya mungkin sedikit-sedikit lah ya. Itu awalnya gitu. Iya. Sama seperti kita nyuruh sholat ya, misalkan anak-anak kan kalau dari kecil kan paling gitu. Misalkan kalau nggak sholat nanti masuk neraka nih gitu kan. Saya kira itu sedikit demi sedikit, lama-lama sih kalau udah dewasa ngerti sendiri gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih kayaknya sih masih boleh ya, khususan dengan tataran dengan yang tidak terlalu tadi itu sesekali tadi itu. Ya jangan berlebihan. Jangka gitu pendek, ya. jangan jangka panjang begitu, jangka pendek gitu. Mudah-mudahan dari jangka pendek disambung-sambung jadi panjang gitu. Yang lain. Terima kasih Pak Solekun. Mangga yang lain, Bapak Ibu. Bapak Ibu jika ingin memang ini kan teorinya sangat banyak sekali dan saya tidak mungkin memasukkan semua itu ke dalam slide Bapak Ibu, nanti bikin jenuh gitu. Jadi saya ambil materi-materi inti saja begitu. Ada 6 materi pokok tadi itu ya Bapak Ibu, nanti kalau perlu juga akan saya bagikan slide-nya. Tapi itu kalau misalnya untuk bahan seluruhnya itu ada artikelnya gitu. Dan itu berhalaman-berhalaman. Jadi kalau ingin paham lebih lanjut ya memang harus membaca gitu dan menerapkan gitu pada akhirnya gitu. Mangga, apakah masih ada pertanyaan? Saya sudah share di chat box ya Bapak Ibu. Punten minta tanggapan dengan refleksinya.
Ya Bu Fitri, apakah ada pertanyaan Bu Pipit? Baru masuk atau dari tadi? Tadi keluar Udah ya? Bu, udah Lagi. masuk, keluar masuk Keluar sinyal. masuk. Ada pertanyaan Bu Pipit? Bu Pipit mah resep keluar masuk. Mungkin apa ya, Pipit juga di setiap pembelajaran Pipit selalu memberikan reward berupa poin. Tapi memang yang Pipit rasa sebelum ke reward poin itu teh Pipit selalu memotivasi dulu. Misalkan seperti kemarin kan Pipit teh materinya senam lantai. Itu senam lantai teh hal yang paling kalau kasarnya mah geuleuh lah. Senam lantai teh teresep anak-anak teh nggak suka gitu. Karena memang susah gitunya, takut gitu karena ketakutan. Tapi memang dengan apa sih? Dengan memberikan motivasi, terus lo, oke, harus percaya sama diri kamu sendiri. Kamu bisa dengan teknik yang telah Ibu berikan, nanti Ibu bantu. Setelah kamu nanti bisa, kamu akan kalau kamu sempurna, kamu akan mendapatkan poin. Pipit selalu seperti itu, Bu. Nah, terus gimana Bu yang sudah melakukan dengan teknik yang benar tapi pas pelaksanaannya teh tidak sesuai gitu, nggak sempurna, ya tidak apa-apa. Yang penting tetap dapat poin. Yang penting kalian melakukannya dulu gitu dengan kalian sudah terjun juga, sudah mau gitu. Dalam artian asalnya dia nggak mau apa sih Bu? Nggak mau ngeguling gitu. Dia udah mau dengan megang matrasnya aja, terus ngejatuhin badan juga. Itu kan udah suatu poin gitu kata Pipit teh. Iya. Gitu. Tapi itu Pipit selalu berikan seperti itu teh setiap pembelajaran menjas selalu itu. Jadi setiap pertemuan teh pasti eta mah aya poin kumaha tah salahnya. Tau gitu. Iya. Poinnya Bu Pipit kan nilai itu masuknya kan? Ya enggak? Tapi kan sebelumnya Ibu Pipit sudah memberikan motivasi. Nah, motivasi Bu Pipit sendiri itu sebuah reward sebenarnya. Secara nggak langsung itu reward buat anak-anak, motivasi itu. Sebenarnya dengan Bu Pipit mengatakan, Bu gimana kalau nggak bagus? Ya nggak apa-apa, yang penting kamu gitu. Nah itu sudah motivasi, itu sudah berupa reward. Bahwa Bu Pipit meyakini bahwa anak-anak mampu melakukan. Nah ketika memberikan reward lebih, itu semacam gini Bu, kamu mah nggak bisa, nggak mau gitu. Nah kayak gitu, karena kamu nggak mau nih saya kasih gitu. Nah gitu Bu, akhirnya mereka mau begitu. Padahal Bu Pipit sudah memberikan motivasi kalau menurut saya. Nah motivasi itu sudah reward kalau menurut saya. Bahwa Bu Pipit meyakini anak-anak itu bisa begitu. Justru dengan mengatakan poin lebih itu jadi akhirnya, nah kamu sebenarnya nggak bisa sok kalau melakukan saya kasih nih. Nah gitu kayak gitu. Gitu Bu. Kalau yang saya tangkap dari tadi pembelajaran Ibu di lapangan olahraga seperti itu. Jadi menurut saya sih itu sudah reward dengan motivasi itu, memberikan motivasi, artinya kita percaya anak mau melakukan. Justru kalau kita memberikan bonus, artinya kita mengatakan secara nggak langsung bahwa kamu itu nggak mau melakukan, gitu loh. Gitu Bu. Gitu Bu Pipit. Jadi ada implicit meaning gitu, makna tersembunyi dari kalimat memberikan bonus itu, gitu Bu. Jadi nggak apa-apa Bu ya, yang penting ya itu Nggak sih apa-apa, selama poin itu maknanya nilai begitu, bukan bonus lebih. Kalau menurut saya. Kemarin juga Bu, ya kan memang senam lantai teh ya Pipit aja gitu gurunya mau roll depan teh kan karena sekarang udah badannya tidak muda lagi Bu ya. Rada ngagebeg gitu. Kalau harus mencontohkan. Nah, secara tidak langsung itu Bu Pipit memberikan contoh teladan. Ini Ibu juga yang udah. Jadi memang ya jadi memberikan karena Pipit Pipit bisa aja sih kemarin roll depan tapi tepede. Tapi dengan Pipit memberikan motivasi ke anak-anak, sok mana siapa yang nggak bisa sini Ibu kasih tahu caranya gini-gini. Dan jadi bisa sih anak. Alhamdulillah. Ya tapi ya, Bu, itu sudah motivasi yang Ibu berikan itu sudah berupa reward menurut saya begitu. Secara nggak langsung Ibu percaya memberikan trust gitu. Oh kata Bu Pipit kan gini, nggak apa-apa gini juga. Nah gitu kan anak berpikir gitu. Tapi kalau Ibu nggak memberikan motivasi dulu, lalu ini yang bisa nih bonus segini. Nah itu sama sekali dengan menunjukkan bahwa kamu tuh nggak mau melakukan atau kamu tuh nggak bisa gitu. Kayak gitu Bu. Terima kasih Bu Susat. Oh, iya sama-sama. Mangga yang lain Bapak Ibu. Ini sudah jam 20.14. Apakah masih ada pertanyaan?
Mungkin sambil dijawab, Padletnya Bapak Ibu bisa minta tolong dijawab. Itu terkait tanggapan dan refleksi. Ya, baik. Mungkin jika tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa pertemuan obrolan malam Sabtu ini sudah sampai sini gitu Bapak Ibu. Terima kasih ya sudah menghadiri kegiatan Bapak Ibu. Saya yakin bahwa Bapak Ibu ini hadir ini karena memang penasaran ya, ingin tahu, bukan karena ada bususannya begitu. Saya yakin Bapak Ibu adalah pembelajar sepanjang hayat begitu. Bapak Ibu mau hadir di sini, saya sangat mengapresiasi begitu ya. Terima kasih bahwa Bapak Ibu juga mau mendengarkan penjelasan saya juga yang masih belajar ini begitu ya. Baik Bapak Ibu, jangan lupa mengisi link Padlet refleksinya begitu, karena itu juga sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini dan juga sebagai bukti untuk pengumpulan tugas saya begitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, semoga kita bisa menerapkan ya, terima kasih Bu Giat ya, menerapkan budaya positif begitu ya. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan semua itu ya. Memang ada beberapa hal tadi, oh ternyata begitu, sama seperti saya Bapak Ibu, saya juga terkaget-kaget gitu ya. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini juga belum semuanya benar gitu ya Bapak Ibu, dan kita sebagai guru yang menjadi guru pembelajar sepanjang hayat begitu ya, ya harus tetap belajar begitu untuk mengetahui apakah yang kita lakukan selama ini dalam pembelajaran itu sudah sesuai atau belum, apakah sudah berpihak pada anak atau belum begitu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Riki, hatur nuhun untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, terima kasih. Nuhun. Ibu Ayuda, terima kasih Bu Susan, Pak Audi, ya terima kasih Bu Giat, Bu Teni, Bu Lis, Bu Lestari, Bu Ira, Terima kasih Bu Susan. Terima kasih Bu Tuti, semangat Miss. Ya, Terima kasih Ibu. Didi, Pak Irman dan Bu Pipit, ya terima kasih. Mangga silakan, boleh live group. Selamat dan sukses ya Bu Susan. Terima kasih Bu Tuti telah hadir, terima kasih banyak. Sama Bu Susan, foto bersama. Bu Susan. Ya, terima kasih Pak Solehkun ya. Selamat malam. Selamat malam, boleh. Bersama udah buka. Ya, izin live ya. Iya, iya Bu. Udah izin live. Ya. Dadah. Ya, terima kasih. Nuhun, izin. Dadah Pak Kun.